ومن ذكري شفاعة السلام ومن ذكري شفاعة السلام على عليكم أهلنا آياك Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini seperti biasa, yaitu setiap hari Ahad minggu yang keempat, pengajian kita adalah berkaitan dengan sirah nabawiyah, yaitu tentang kehidupan Rasulullah yang berkaitan dengan peristiwa yang berlaku dalam hidup Rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Pada malam hari ini, peristiwa yang ingin kita bahas adalah berkaitan dengan suasana pada masa sekarang, yaitu sebahagian dari saudara-saudara kita berangkat pergi menunaikan ibadah haji. Ada pula di antara kita ini yang sudah pernah menunaikannya, ada pula yang dalam penungguan, ada pula yang masih belum lagi mendaftar. Tetapi semua kita pasti punya keinginan untuk menunaikan ibadah haji. Yang sudah melakukannya pun berkeinginan untuk mengulangnya kembali sebagai rukun dari rukun Islam. Rukun Islam yang 5 itu diantaranya adalah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Berkaitan dengan sirah Nabawi, pada tahun 5 Hijriah Rasulullah berkeinginan untuk pergi menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci. Padahal masa itu masih berlaku perang antara Rasulullah dengan para sahabat yang berdiam di Madinah dengan kafir Quraisy yang menguasai kota Mekah. Belum berhenti perang. Di surah Al-Fath ayat yang ke-18, tetapi kita baca ayat yang ke-27 dulu, baru kita mundur ke ayat 18. Sebab Rasulullah dengan para sahabat pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah umrah pada tahun 5 Hijriah itu, meskipun suasana masih suasana perang, adalah mimpi Rasul. Rasulullah bermimpi. Allah berfirman, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. Sesungguhnya Allah telah membenarkan mimpi Rasulnya.
La tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin. Sungguh kamu akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dengan aman. Muhalliqina ru'usakum, dalam keadaan nanti kepalamu bercukur, cukur habis. Wa muqassirin, bercukur tapi memotong, bermakna tak habis. La takhafun, kamu tidak ada merasa takut sedikit pun. Fa'alima ma lam ta'lamu, Allah mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Faja'ala min duni dzalika fathan qariba, dan Allah akan memberikan kepadamu kemenangan yang dekat sebelum itu. Ini ayatnya. Ayat inilah yang menggerakkan Rasulullah dengan para sahabat untuk pergi ke Mekah menunaikan ibadah umrah. Itu bulan Zulqa'dah. Kemudian nanti akan terus apabila tak ada masalah berdiam di Mekah sampai bulan Zulhijjah, kemudian menunaikan ibadah haji, kemudian balik lagi ke Madinah. Karena Rasulullah dengan para sahabat sudah rindu sekali untuk bertawaf di Masjidil Haram, mengagungkan, membesarkan, memuliakan Ka'bah, rumah Allah Subhanahu wa taala, karena sudah 5 tahun meninggalkan Mekah. Dahulunya ketika di Mekah setiap hari beribadah di hadapan Ka'bah. Setelah berhijrah ke Madinah dah 5 tahun, tak bisa ke Mekah. Rasulullah pula bermimpi. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat. Kalau kita lah mendengar ayat yang kita bacakan tadi tentang mimpi Rasulullah, Allah membenarkan mimpi Rasulnya. Sungguh kamu akan memasuki Masjidil Haram dengan aman insyaallah, dengan bercukur rambut, dengan memotong rambut, dan kamu tidak ada merasa takut sedikit pun. Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan Allah akan memberikan kemenangan yang dekat kepadamu. Kalau kita dengar ayat ini, dalam fikiran kita apa yang kita fahami? Masuk Masjidil Haram atau tidak? Sampai Mekah atau tidak? Ini yang menyampaikan Rasul. Dan apabila Rasul yang menyampaikan, bermakna berdasarkan wahyu. Karena mimpi Rasul, mimpi Nabi tak sama dengan mimpi manusia biasa. Di antara cara Allah menyampaikan wahyunya adalah melalui mimpi kepada Rasul. Maka apabila Rasulullah menyampaikan itu kepada para sahabat, langsung disambut oleh para sahabat karena mereka sudah rindu ke Mekah untuk beribadah. Berapa jumlah mereka yang mau bersama Rasul? 1.400 orang. Ramai ya? Ini yang hadir ini berapa nih? Ada 1.000? Enggak. Kalau penuh masjid kita ini berapa jumlahnya? 1.500. Seramai jemaah yang memenuhi masjid ini berangkat ke Mekah dan tidak membawa senjata karena memang bukan untuk perang, meskipun suasana masih suasana perang. Lalu yang dibawa apa? Yang dibawa hanya pedang saja. Pedang ini pun tujuannya untuk menyembelih hewan korban, karena membawa 70 unta pada masa itu untuk berkorban, karena korban ini mesti di sisi rumah Allah yang mulia. Karena ada juga kita dengar bayar damnya di Indonesia aja katanya. Enggak, disembelihnya di rumah Allah di Mekah. Maka para sahabat pun bergerak dari Madinah. Jarak antara Madinah dengan Mekah itu berapa jauhnya? Lebih kurang 500 km. Kalau garis lurus saja 450. Tapi kalau belok-belok bisa 500.
Kalau banyak lagi beloknya, naik gunung lagi, turun lagi. Dan Rasulullah memilih jalan yang tidak biasa pada waktu itu. Jalan yang tidak lazim. Maka menjadi lebih jauh. Dan hampir dekat ke Mekah. Sampai ke satu tempat namanya Hudaybiyah. Mungkin pernah dengar cerita ini kan? Hudaybiyah ini lebih kurang 20 km saja lagi untuk sampai ke Masjidil Haram. Di situ unta Rasulullah berhenti. Nama unta Rasulullah itu Al-Qaswa. Rasulullah suka memberi nama binatang ternak yang beliau miliki. Kalau kuda Rasulullah beri juga namanya Sakab. Diberi juga namanya Bahar. Diberi juga namanya Warad. Ini nama-nama kuda Rasul. Al-Qaswa, unta Rasulullah berhenti, tak mau bergerak. Kemudian para sahabat mencari tahu apa sebabnya berhenti ya. Kemudian menyampaikannya kepada Rasul dan Rasul mengatakan tidaklah yang memberhentikannya kecuali yang memberhentikan gajah dahulu yang akan merubuhkan Ka'bah pada masa Rasulullah lahir. Abraha yang memimpin pasukan bergajah dari Yaman untuk menghancurkan Ka'bah di Mekah. Berarti pasti ada hikmah di sebalik berhentinya unta tersebut. Kemudian Rasulullah memerintahkan supaya para sahabat bermukim di tempat itu di Hudaybiyah dengan menegakkan tenda. Maka berkemahlah seramai 1.400 orang, 700 orang laki-laki, selebihnya perempuan. Ramai juga ya, 700 laki-laki, selebihnya perempuan dan ada juga remaja, kanak-kanak yang tak bisa ditinggal. Keinginan hati ke Mekah mau untuk menunaikan ibadah umrah. Kemudian Rasulullah diberitahu, rupanya kafir Quraisy telah mengetahui kedatangan Rasul ke Mekah. Maka ada utusan dari Mekah menjumpai Rasul di tempat Rasulullah berkemah itu dan menyampaikan, wahai Muhammad, sesungguhnya kafir Quraisy di Mekah sudah berkumpul ramai. Kalau engkau ya Rasul dengan sahabat masuk Mekah, maka nanti akan berlaku pertumpahan darah, akan berlaku perang. Kemudian Rasulullah menyampaikan, aku ke Mekah ini bukan untuk perang, untuk beribadah. Ibadah, tawaf, sa'i ini sudah ada semenjak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam lagi. Aku bukan mau pergi berperang, aku mau beribadah. Sampaikan kepada mereka bahwasanya kami mau beribadah. Disampaikan. Tetapi kafir Quraisy tidak percaya. Kirim lagi utusan. Sampai 4 kali dikirim utusan. Nah, akhirnya utusan yang keempat ini bernegosiasilah dengan Rasulullah. Akhirnya didapatlah kesepakatan yang disebut dengan perjanjian. Maka berlakulah perjanjian di tempat itu. Tempat itu namanya Hudaybiyah. Maka perjanjian itu disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Isinya apa? Isinya Rasulullah tidak boleh pergi ke tanah suci tahun itu. Tak boleh melanjutkan perjalanan ke Mekah. Tak boleh menunaikan ibadah umrah pada tahun itu. Boleh tahun depan. Itu pun hanya 3 hari. Jadi kalau tahun depan 3 hari, berarti hanya untuk tawaf sa'i saja, tak bisa haji.
dipersetujuilah oleh Rasulullah. Sedih Rasul? Sedih. Sedih sahabat? Sedih. Kita lihat urutannya tadi. Mendengar berita dari Rasulullah bahwasanya akan memasuki Masjidil Haram dengan aman, dengan bercukur rambut, bermana yang terbayang, berhasil masuk ke Mekah. Tiba-tiba tidak berhasil. Kecewa atau tidak? Sekarang kita ajalah. Sudah keluar nama untuk berangkat tahun ini. Ada selesai semua ada. Sudah, paspor dah, semua sudah. Tiba-tiba pemberitahuan Bapak, Ibu tidak dibenarkan berangkat tahun ini. Bagaimana? Sedih atau tidak? Sedih sekali. Apalagi kerinduan ke tanah suci itu sudah begitu kuat, hebat dalam hati itu. Sedih sekali. Tetapi Allah menyebut dalam ayat yang kita bacakan tadi, menyebutnya bahwasanya perjanjian itu yang isinya Rasulullah tak jadi pergi ke tanah suci pada tahun itu, seperti yang Rasulullah beritakan kepada sahabat bahwasanya kejadian itu, peristiwa itu adalah kemenangan. Kira-kira bisa kita terima enggak ya? Kalau kita lah sudah lama menanti giliran pergi haji, sudah selesai semua urusan, mau berangkat, tiba-tiba dibatalkan. Kemenangan atau kerugian itu? Hah? Ini memahami psikologi sekarang, kejiwaan, suasana hati. Sementara Allah menyebut itu adalah kemenangan. Karena sebahagian besar ulama tafsir menyebutkan perjanjian Hudaybiyah yang meskipun isinya itu adalah tidak diperkenankannya Rasulullah dan 1.400 orang sahabat melanjutkan perjalanan ke Mekah untuk menunaikan ibadah umrah, baru boleh tahun depan, itu Allah menyebutnya sebagai kemenangan. Tetapi orang yang menggunakan akal fikirannya semata, apalagi hawa nafsunya, apalagi kekuatan iman yang dahsyat, melahirkan kerinduan yang hebat untuk masuk ke tanah suci dan terbayang Ka'bah di depan mata. Tiba-tiba tak jadi, balik lagi ke Madinah. Dan jarak tempuh sudah 450 km lebih, tinggal 20 km saja lagi. Suruh balik lagi ke Madinah. Bagaimana suasana hati, suasana jiwa ketika itu? Dan Rasulullah menyampaikan, sembelih hewan korban. Kita terhalang untuk masuk ke Mekah, maka kita tidak dapat melaksanakan ibadah umrah sekarang, maka tahallul, cukur rambut. Satu pun sahabat tak ada yang mau cukur rambut. Sedih. Pertanda bahwasanya kejiwaan para sahabat sangat sedih, kecewa sekali. Tak ada yang mau menyembelih hewan korban yang dibawa. Sementara Allah menyebut dalam ayat yang kita bacakan tadi sebagai perjanjian itu adalah sebagai fathan qariba, yaitu kemenangan yang dekat yang Allah janjikan pada tahun itu. Lalu kemenangan yang besarnya ada kemenangan berikutnya, yaitu pembukaan kota Mekah. Itu baru berlaku 3 tahun kemudian, pembukaan kota Mekah. Dan Rasulullah berhaji 5 tahun kemudian, baru 4 tahun, tahun ke-10 Hijriah. Kembali kita ke pembahasan ini tadi. Karena pelajaran yang ingin kita dapatkan
adalah jangan fahami kemenangan, keberuntungan seperti yang kita fahami dengan akal fikiran kita. Boleh jadi yang kita fahami kerugian dan kegagalan itu sebenarnya adalah keberuntungan dan kesuksesan. Menurut pandangan yang berdasarkan keimanan. Maka mesti kita ini pandai memunculkan kecerdasan spiritual yang berdasarkan keimanan dari hanya sekedar menggunakan akal fikiran, apalagi kalau ditunggangi oleh hawa nafsu. Wah, itu memang karena biasanya kita cepat sekali menyimpulkan. Setiap yang difahami oleh akal fikiran kita itu, kita menyebutnya, oh ini kerugian ini kegagalan ini. Buka kedai, satu pintu, udah bersungguh-sungguh kita dengan cara syariah. Tak mau pakai pinjaman riba. Bismillah, mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kumpul duit, berusaha, kemudian kita jalankan. Rupanya rugi. Yaitu kedai tutup. Kemudian usaha tak berlanjut. Berakhir sampai di situ. Untung atau rugi? Sukses atau gagal? Hah? Untung atau rugi? Tak ada jawaban. Ini mengaji malam nih. Sukses atau gagal? Dalam keyakinan orang beriman, tidak ada satu pun yang Allah takdirkan itu yang buruk. Tak ada. Meskipun dipandang buruk dalam kebiasaannya. Dalam kebiasaan, yang kita pandang buruk itu adalah yang tidak kita sukai. Yang kita pandang baik adalah yang kita sukai. Berdagang, untung. Baik atau buruk? Karena itu yang kita sukai, kita sebut baik ini. Berdagang rugi, hutang pula yang tumbuh. Baik atau buruk? Buruk musibah. Tetapi bagi orang beriman, boleh jadi yang dia pandang baik itu buruk baginya. Dan boleh jadi yang dia pandang baik, buruk baginya, sebaliknya. Karena Allah, dalam ayat yang kita sebut tadi, fa'alima, Allah itu mengetahui, malam ta'lamu, apa yang kamu tidak ketahui. Yang ada dalam fikiran kaum muslimin pada masa itu adalah pergi ke tanah suci itu saja, tak ada yang lain dari itu. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah, tahun itu akan masuk kota Mekah aman dan bersyukur. Itu saja yang difahami. Tapi di sana ada yang tidak difahami oleh para sahabat pada masa itu. Apa yang tidak difahami oleh para sahabat masa itu? Janji setia yang membuat para sahabat bersama Rasul itu menjadi satu kesatuan yang kokoh dan kuat. Jadi ketidakberhasilan masuk Mekah itu membuahkan janji setia, baiat namanya, di Hudaybiyah itu. Semua berjanji kepada Rasul satu-satu tanpa terkecuali untuk setia, untuk patuh kepada Rasul.
bahkan untuk mati bersama dengan Rasul karena keimanan kepada Allah. Itu yang berharga, itu yang membawa kepada kekuatan kemenangan berikutnya. Apa kisahnya itu? Dia ada kisahnya pula itu. Nah, kan tadi sudah kita sampaikan bahwasanya tak jadi pergi ke Mekah. Apa sebab? Sebab kafir Quraisy melarang, menghalang. Kemudian berakhir dengan perjanjian. Rupanya ada kejadian sebelum itu. Rasulullah mengutus seorang sahabat, yaitu Utsman bin Affan, ke Mekah. Ini sebelum perjanjian itu. Wahai Utsman, kamu pergi ke Mekah, coba cari tahu bagaimana penduduk Mekah kafir Quraisy itu. Kalau kita masuk Mekah bagaimana? Apakah mereka terima kita untuk masuk Mekah? Kita bukan untuk berperang. Sampaikan kepadanya kita hanya untuk tawaf, memuliakan rumah Allah Ka'bah. Setelah itu kita pulang. Pergilah Utsman ke Mekah. Kemudian pergi menyampaikannya kepada pemimpin Quraisy pada masa itu. Dan pemimpin-pemimpin Quraisy mengatakan kepada Utsman, wahai Utsman, kalau untuk kamu bertawaf, silakan kamu bertawaf. Tapi kalau untuk Rasulullah dan sahabat-sahabatmu yang lainnya, tak dibenarkan. Apa jawaban Utsman? Saya tidak akan bertawaf di Masjidil Haram kalau Rasulullah belum bertawaf terlebih dahulu. Dapat pembantu seperti itu sekarang? Setianya itu tak mau mendahului Rasul. Kerinduan yang sudah lama untuk bertawaf. Tidak, saya tak mau bertawaf kecuali Rasulullah bertawaf lebih dulu, baru saya mau tawaf. Tertahanlah Rasulullah Utsman bin Affan itu di Mekah menanti. Mudah-mudahan lembutlah hati pemimpin Quraisy ini. Tertahan. Kemudian terdengar pula berita ke telinga Rasul bahwasanya Utsman bin Affan di Mekah telah dibunuh. Oh, melampau ini kafir Quraisy ini. Kita mau ke Mekah mau beribadah, kemudian dia pembunuh pula utusan. Berarti penyelesaiannya adalah perang. Pertumpahan darah tak bisa dielakkan. Darah dibalas dengan darah. Maka Rasulullah meminta kepada para sahabat yang jumlahnya berapa tadi? 1.400 orang. Ini terdengar bahwasanya Utsman bin Affan terbunuh di sana. Maka kita mesti menebus darah Utsman, kita mesti semua bergerak ke Mekah dan tidak ada satu pun yang lari dari medan perang. Siap? Mana nih polisi sini nih? Tentara. Siap mati? Siap untuk tidak lari? Siap ya Rasulullah. Kalau begitu berbaiat kalian. Berbaiatlah dengan menyalami tangan Rasul satu-satu. Yang laki-laki yang berjumlah tadi berapa? 700 orang. Satu-satu. Dan Rasulullah berada di bawah pohon ketika itu. Pohonnya rendah. Dahan pohon itu sampai menutupi muka Rasul, sampai menyentuh punggung Rasul. Jadi bersentuhan pohon yang rendah itu dengan badan Rasul. Dan pohon itu menjadi saksi, dan pohon itu dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Ayat 18 Surah Al-Fath. Laqad radiyallahu 'alal mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah
Allah telah reda kepada orang-orang beriman ketika mereka itu membaiatmu wahai Muhammad di bawah sebatang pohon. Menjadi tertulis abadi pohon itu dalam Al-Quran. Karena menyaksikan pembaiatan itu satu-satu. Ada satu laki-laki yang tak sampai berbaiat kepada Rasul karena dikabarkan telah dibunuh oleh kafir Quraisy di Mekah, yaitu Utsman bin Affan. Tapi tak dapat dipastikan ia terbunuh atau tidak, itu kan baru berita. Maka Rasulullah mengatakan, Rasulullah dengan meletakkan tangan beliau di atas tangan satu lagi, ini tangan Utsman. Ke tangan Rasul sendiri, ini baiatnya Utsman bin Affan. Maka tinggilah kedudukan Utsman ketika itu karena diwakili langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang yang disanjung tinggi oleh Allah, oleh Rasulullah, kemudian dikeji dan dihina oleh sekelompok manusia pada hari ini dari golongan Syiah Ar-Rafidhah. Sampai ke tahap baiat. Berapa orang yang berbaiat? 1.400. Tadi koma baru ya, kita tambah lagi. Kecuali satu orang. Rupanya ada juga penyangak satu orang. Yang satu orang ini sembunyi di bawah ketiak unta. Dia tak mau berbaiat. Dari kalangan orang munafik. Jadi dari masa Rasulullah itu ada saja orang munafik itu. Pada hari ini lebih ramai. Bahkan di surah Al-Fatih itu juga disebutkan mereka tak mau meninggalkan Madinah. Ketika Rasulullah tanya, mengapa kamu tak mau meninggalkan Madinah, ikut bersama kami ke Mekah untuk menunaikan ibadah di Tanah Suci? Mereka mengatakan, harta benda kami menyibukkan kami. Kalau kami tinggalkan harta benda kami ini, rugi kami nanti. Ahli keluarga kami menyibukkan kami. Kalau kami tinggalkan keluarga kami, terlantar mereka nanti. Allah tegur mereka dalam surah Al-Fatih. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak membuktikan keimanan mereka. Sementara yang berbaiat di bawah pohon itu adalah yang membuktikan keimanan mereka karena mereka siap mati dan tidak mau lari dari perang. Dan kalau kaum muslimin sudah sampai ke tahap itu, persatuan mereka, itulah yang membuahkan kemenangan. Kira-kira bangsa Arab itu sudah seperti itu belum ya? Berhadapan dengan musuh yang telah menzalimi saudara kita yang ada di Palestina saja. Dan mungkin di seantero dunia ini, di mana saja kaum muslimin diperlakukan dengan tidak adil. Mereka menzalimi kaum muslimin di Myanmar dan di negara-negara lain. Kapan kita bisa baru memenangkan? Kalau tahap kita sampai ke tahap 1.400 orang. Tambah lagi. Kecuali satu. Itu. Kalau sudah sampai ke tahap itu, maka faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Allah akan memberikan kemenangan yang dekat. Bagaimana menyatunya umat itu? Umat itu barulah akan menyatu dengan sejati kalau masing-masing dari umat itu membuktikan keimanan mereka, baru menyatu dia. Ini nanti pada raya haji, buktikanlah keimanan itu, menyatu dengan program masjid ini, menyembelih hewan korban. Susah, sama-sama susah kita. Jangan ada yang lari dari penyembelihan. Ini
Ini terdengar makan aja kerjaan. Senang-senang tengok aja, menunggu hampir selesai. Enggak, sama-sama. Susah sama-sama, susah. Dan Allah akan memberikan setelah kesusahan itu kemudahan, kesenangan, kemenangan. Maka surah ini, surah Al-Fath ini disebut dengan surah Al-Fath karena isinya adalah tentang kemenangan dan bagaimana untuk mendapatkannya. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Ini disebutkan ayat ini, disebutkan dalam surah Al-Fath ini. Itulah dia sunnatullah. Mengikuti jejak langkah Rasulullah dan para sahabat dahulu, maka akan mendapatkan seperti mana yang mereka dapatkan. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sekali-kali kamu tidak akan menjumpai sunnatullah itu akan menyimpang. Jadi terhalang Rasul untuk pergi ke tanah suci pada tahun itu bersama dengan para sahabat. Untung atau rugi? Berhasil atau gagal? Tak ada Allah menyebut rugi, gagal, tak ada. Tapi para sahabat banyak yang kecewa, memanglah. Karena yang diinginkan tidak berlaku menjadi kenyataan. Tetapi ingat, tidak semua yang kita inginkan itu adalah pasti baiknya. Tinggal lagi sekarang redha atau tidak? Redha, maka Allah pun akan redha. Tapi kalau tidak redha, ada yang marah-marah juga kepada Rasul. Ada, karena kecewa. Ya Rasul, bukankah engkau telah menyampaikan bahwasanya kita akan masuk Mekah dengan aman? Tapi mengapa kita terhalang ini? Sampai ada yang mengatakan, bukankah engkau Rasulullah? Setiap perkataanmu adalah benar. Dan engkau mengatakan bahwasanya kita akan masuk ke Masjidil Haram dengan aman. Tapi apa yang berlaku ini ya Rasul? Tapi Rasulullah jawab dengan lembut, ya aku mengatakan kita akan masuk ke Masjidil Haram dengan aman. Tapi ada aku mengatakan mesti tahun ini. Kan tak ada. Bahkan Allah sendiri menyebut dalam firman-Nya, insyaallah la tadkhulunnal masjidal harama insyaallah. Kalau Allah menghendaki, kalau Allah tak menghendaki, bukan tahun ini. Tapi mereka tetap sedih juga. Ketika Rasulullah memerintahkan mereka untuk tahallul, tanda tidak bisa lagi kita melanjutkan ibadah tanah suci, maka wahai sahabatku, potong rambut, cukur. Semua diam, tak ada yang mau. Sembelih hewan korban, semua tak ada yang mau. Sedih. Padahal yang memerintah siapa? Rasul. Apalagi kalau ketua masjid memerintah. Rasulullah aja pernah sedih, ya Allah. Tapi memahami psikologi ya, mesti memahami. Kita pemimpin ini mesti memahami. Apalagi kalau di pondok begitu juga. Ketika anak-anak sudah kita janjikan, kemudian tiba-tiba kita halang apa? Kita larang. Oh, sedih anak itu, diam dia. Kita janjikan besok. Besok kita buat perlombaan ya, kita persiapkan. Rupanya besok gerimis. Oh, ini khawatir anak-anak nanti bisa demam. Kemudian kita katakan, perlombaan kita tangguhkan. Oh, nampak dari mukanya itu. Sedih sekali. Psikologi. Tapi ini mesti diselesaikan nih, tak boleh dibiarkan. Karena hukum agama mesti dijalankan, yaitu kalau terhalang pergi ke tanah suci, mesti tahallul penyelesaiannya. Tak boleh tidak, mesti potong rambut, mesti sembelih hewan korban. Tapi macam mana ini mereka tak mau. Rasulullah masuk ke kemah, menjumpai istri yang Rasulullah bawa ketika itu adalah Ummu Salamah.
Wahai istriku, rupanya yang memahami kejiwaan ini dengan lebih hebat ini adalah perempuan. Perasa, sensitif. Ya Rasul, mereka sedang sedih, mereka sedang kecewa. Maka ya Rasul, tak usahlah memerintah mereka lagi. Mereka dah tahu bahwasanya mereka mesti bercukur dan mesti menyembelih. Wahai suamiku, panggil saja tukang cukurmu ya Rasul, mintalah ia untuk memotong rambutmu. Dan bawa hewan korbanmu wahai Rasul, suamiku, sembelihlah sendiri. Mengikuti arahan dari Ummu Salamah, istri Rasulullah. Rasulullah pergi keluar, meminta tukang cukur, memotong rambut beliau, dilihat oleh para sahabat. Ketika para sahabat melihat Rasulullah bercukur, mereka ramai-ramai pula bercukur. Rupanya ada kalanya dalam kepemimpinan itu tak perlu arahan, tak perlu ada perintah. Rupanya contoh dan keteladanan lebih hebat. Memberikan contoh keteladanan itu lebih dahsyat. Semua bercukur, masing-masing mencukur rambut kepala temannya. Sampai-sampai dalam riwayat tafsir itu menyebutkan mereka bercukur juga, tapi hati di dalam belum reda juga. Maka sampai-sampai dikatakan mereka bercukur itu seperti mereka hendak berbunuhan sesama mereka. Karena biasanya kalau tukang cukur kalau marah-marah dia mencukur macam mana? Tapi itu difahami, dimaklumi. Kemudian mereka mengambil hewan sembelihan untuk mereka potong dan mereka kembali ke Madinah. Pelajaran apa yang mau kita ambil dari sini? Karena panjang pembahasannya ini ya. Pelajaran yang sangat berguna adalah jangan fahami bahwasanya apa yang berlaku ke atas diri kita, yang kita pandang buruk itu belum tentu buruk. Jangan fahami yang kita katakan gagal itu adalah kegagalan. Yang kita fahami itu adalah kerugian, itu adalah kerugian. Tidak. Karena Allah telah menyiapkan sesuatu yang lebih berharga dari itu. Apa yang berharga dari itu? Rasulullah dengan para sahabat pulang ke Madinah. Kemudian, rupanya Khaybar bermasalah pula. Kemudian Allah memerintahkan Rasulnya dengan para sahabat untuk mengepung negeri Khaybar. Kemudian mereka dapat ditundukkan. Kemudian mereka mendapatkan rampasan perang dari Khaybar. Dan masih banyak lagi pembahasan yang lain yang berawal dari baiat tadi, kesetiaan tadi. Dan kata kunci yang menjadi puncak dari keberhasilan yang dipandang sebagai kegagalan itu adalah Allah meridai mereka yang berbaiat di bawah pohon itu. Kalau Allah sudah meridai, untung atau rugi? Berhasil atau gagal? Cukuplah sampai di sini. Karena waktu kita tak mengizinkan lagi. Maka pelajaran yang sangat berharga sekali dari kisah ini adalah jangan pernah merasa sedih dan kecewa atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara kita ini yang sudah mendapat giliran tak berangkat haji, atau yang menghalanginya sakitlah umpamanya, atau macam-macam lah kejadian-kejadian musibah yang menimpa kita. Jangan sekali-kali memahami yang kita pandang buruk itu ia adalah buruk, karena semua yang Allah tetapkan bagi orang beriman itu adalah baik belaka. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.